Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat ini, di sebuah sudut tersembunyi di ngarai, Sang Guan Xier melihat cincin penyimpanan Luo Xiyuan dengan penuh semangat. Ada banyak kristal suci di sampingnya, dia berkata, "Kristal suci, ada begitu banyak kristal suci. Orang-orang surgawi ini benar-benar bintang keberuntunganku." Ucap Sang Guan Xier segera duduk bersila dan dengan cepat menempatkan kristal suci ini dalam formasi. Segera, kekuatan kristal suci tak terlihat tersedot ke dalam tubuhnya, dan aura di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Tidak jauh dari sana, sesosok diam-diam memasuki ngarai, merasakan energi iblis yang dilepaskan Sang Guan Xier. Chen Sisi segera mengguncang tubuhnya dan diam-diam pergi ke arah di mana energi iblis itu datang. Setelah beberapa saat, Chen Sisi telah tiba di tempat peristirahatan Sang Guan Xier dan melihat Sang Guan Xier yang sedang berkultivasi. Pupil Chen Sisi tiba-tiba melebar, karena orang yang ingin dia bunuh berada tepat di depan matanya. Kegembiraan dan kemarahan semacam ini sulit dibayangkan. Sosok Chen Sisi melebur ke dalam kehampaan, tanpa pemikiran atau pertimbangan sama sekali. Dia diam-diam bersembunyi di samping Sang Guan Xier, dan dia segera melancarkan serangan ke Sang Guan Xier. "Siapa?" teriak Sang Guan Xier membuka matanya tiba-tiba, dia berpikir, apakah Ling Luling menemukannya? Dia penuh dengan cahaya ilahi, dan kristal suci di sampingnya dengan cepat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Begitu Sang Guan Xier mundur, serangan mengerikan datang, menutupi posisinya saat ini dalam sekejap. Sang Guan Xier melihat orang di depannya sama sekali bukan Ling Luling, tetapi seorang wanita yang anggun dan penuh pesona, yang membuat Sang Guan Xier menatapnya dengan sedikit kabur. Pada saat dia mundur, goresan muncul di wajahnya, dan dengan kepulan, darah memercik, Sang Guan Xier ketakutan, dan buru-buru mendesak jiwa darah Dava untuk menenangkan diri. Dia sebenarnya dibuat bingung oleh lawan sebelumnya. Dia berkeringat, jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia pasti akan berada dalam bahaya dari pukulan sebelumnya. Serangkaian aura mengerikan pulih dari tubuh Sang Guan Xier. Pada saat ini, dia mendapatkan kembali aura femininnya, seperti seorang permaisuri tinggi, menatap Chen Sisi. "Sang Guan Xier, aku adalah orang yang akan membunuhmu." Ucap Chen Sisi mengertakkan gigi dan berkata dengan mata dingin, dia mengguncang tubuhnya, dan langsung pergi ke Sang Guan Xier. Dia bisa merasakan bahwa basis kultivasi Sang Guan Xier melampaui dia, tetapi Chen Sisi yang telah mendapat warisan Lord of Abyss Demon, telah merasa percaya diri, dan dia hanya ingin membunuh Sang Guan Xier. "Kau ingin mati?" teriak Sang Guan Xier dengan marah, menggelegar, dan tangan rampingnya menjulur. Tiba-tiba, aura alam suci yang menakutkan meledak menuju Chen Sisi. Keduanya bertarung bersama. Sang Guan Xier berteriak. Meskipun auranya ditekan, dia menang dalam hal kekuatan. Keduanya membentur satu sama lain. Tiba-tiba, kekuatan magis yang menakutkan bertabrakan satu sama lain, seolah-olah gelombang besar muncul, Chen Sisi terlempar ke udara, sosoknya sedikit gemetar, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Di sisi lain, Sang Guan Xier hanya mengguncang tubuhnya sedikit, dan tidak ada yang serius tentang itu. Tapi hati Sang Guan Xier melonjak dengan gelombang yang bergejolak. Meskipun dia masih unggul dalam pukulan barusan, keuntungannya tidak terlalu jelas. Sang Guan Xier menunjukkan tampilan hati-hati untuk pertama kalinya, dan berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Ucap Sang Guan Xier mengerutkan kening. Chen Sisi menjawab, "Sang Guan Xier, kamu telah melakukan banyak kejahatan, berkolusi dengan ras lain, dan membunuh jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia Yu kuno. Hari ini aku akan membalaskan dendam mereka." Ucap Chen Sisi memandang Sang Guan Xier dengan dingin, darah mengalir di tubuh, dan luka di tubuhnya sembuh dengan cepat.
Ini terlalu mengejutkan. Sangguan Sier menatap Chen Sisi sebentar, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Saya tahu siapa Anda. Anda adalah anggota sekte setan hantu." Chen Sisi, pada awalnya Anda menghilang di jurang yang dalam lautan guntur, tetapi saya tidak berharap Anda dapat keluar hidup-hidup. Saya mengerti, ternyata Anda mendapat warisan dari iblis abis. Ucap Sangguan Sier. Jika dia dapat membunuh Chen Sisi dan mendapatkan warisan iblis Yuan Mo, seberapa jauh dia akan meningkat. Dan dia tidak perlu takut lagi pada Ling Luling dan yang lainnya. Sangguan Sier berteriak dan segera melancarkan serangan sengit. Kedua belah pihak sekali lagi bertarung bersama. Kali ini, Sangguan Sier sudah siap. Dia mendesak kekuatan alam suci dan menekan Chen Sisi. Chen Sisi diledakkan bola balik. Meskipun dia memiliki keunggulan dibandingkan Sangguan Sier dalam semua aspek aturan Dao, bagaimanapun juga, Sangguan Sier adalah penguasa alam suci, dan dia adalah orang pertama di daratan. Dalam hal metode dan teknik, Sangguan Sier tidak lemah. Chen Sisi segera jatuh ke dalam bahaya. Dia meraung, darah dan air mata tumpah. Chen kecil, Sisi tidak berguna, Sisi benar-benar tidak berguna. Sisi melihat musuh, tetapi tidak dapat membalaskan dendammu. Apakah Sisi sangat tidak berguna? Gumamnya saat menangis dengan keras, dan semakin dia menangis, semakin dia melawan. Chen Sisi mengertakkan gigi dan akhirnya menerima nasibnya. Dia berbalik dan berusaha pergi dari sini. Setelah dia menyelesaikan misi Lord of the Abyss, dia akan mampu menerobos ke alam suci. Pada saat itu, tidak akan terlambat untuk membunuh Sangguan Sier. Tapi bagaimana mungkin Sangguan Sier rela membiarkan Chen Sisi pergi? Dia membakar asalnya, rambutnya berkibar, dan sekali lagi memacu gelang suci di tangannya. Dia bahkan tidak takut mengganggu binatang darah, Ling Luling dan yang lainnya. Berhenti. Suara teriakan terdengar. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas. "Sisi, itu benar-benar kamu tidak mati," teriak Master Sekte Ilusi. Dia memandang Chen Sisi dengan kegembiraan di matanya dan berkata, "Tuan mengira kamu telah mati di alam rahasia Abyssal Demon." Sangguan Sier berkata, "Oh, Tuan dan murid bertemu lagi. Ini benar-benar menyentuh." Ucap Sangguan Sier berjalan perlahan, dengan nada mengejek dalam nada suaranya, "Kakakku tersayang, kapan dia benar-benar peduli dengan muridnya? Ini tidak sepertimu." Mendengar itu, Chen Sisi menatap dengan mata terbelalak dan menoleh ke Sovereign of Illusory Demon dengan takjub. Sangguan Wan RR kata, "Sangguan Sier, kamu tidak bisa membunuh Sisi." Ucap Master Sekte Iblis Ilusi menggertakkan giginya dan berdiri. Dia melanjutkan, "Kamu akhirnya telah menembus alam suci. Saudari, keinginanmu akhirnya terpenuhi. Tapi, untuk memenuhi keinginan Anda, berapa banyak kejahatan yang Anda lakukan?" Ucap Sangguan Wan R. Sangguan Sier mencibir, "Di dunia ini, yang lemah dimakan yang kuat. Demi kekuatan, tidak ada kompromi yang harus dibuat. Bukankah semua orang harus melakukannya? Sama seperti Anda, saudara perempuan saya yang baik, Anda menjadikan fantasi untuk membalas dendam ke saya. Dan akhirnya bertumbuh semakin kuat." Ucap Sangguan Sier. Wan R berkata, "Pokoknya kamu tidak bisa membunuh Sisi." "Mengapa?" tanya Sangguan Sier penasaran. Wan R menjawab, "Karena Sisi adalah keturunan saya, aku tidak akan pernah membiarkanmu membunuhnya." Ucap Sekte Master Illusory Demon berkata dengan dingin. Sangguan Sier tercengang, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang besar. Dia berkata, "Sejak kapan saudara perempuan saya yang baik belajar untuk peduli pada orang? Apakah itu karena Qin Chen? Bahkan Anda harus peduli pada keturunannya, apakah itu terlalu rendah hati? Kakak yang baik, jika kamu menghalangi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Untuk menjadi lebih kuat, saya berani membunuh Feng Shaoyu, bahkan Sangguan Gu Feng. Membunuhmu satu lagi bukanlah apa-apa." Ucap Sangguan Sier berkata dengan muram, matanya gila dan menggelegar. Pada saat yang sama, gelang berlian berubah menjadi jaring surga dan bumi,
langsung membungkus Chen Sisi dan penguasa iblis ilusi. Biadab, kamu benar-benar telah membunuh Sangguan Gufeng, dia adalah bibi kita. Teriak Sangguan Waner berkata dengan marah, tubuhnya membubung ke langit. Chen Sisi, ayo cepat, kita pergi dari sini. Ucap Sangguan Waner. Chen Sisi dan Sekte Master Illusory Demon menghilang seketika. Bagaimana ini mungkin? Ucap Sangguan Siar ketakutan dan marah, bagaimana pihak lain melakukannya? Sialan, lebih baik segera pergi dari sini dulu. Gumam Sangguan Siar tidak berani tinggal untuk waktu yang lama, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang tiba-tiba. Dan tidak lama setelah dia menghilang, banyak binatang suci tertarik oleh pertempuran ini. Di belakang binatang suci ini, sesosok juga diam-diam jatuh. Itu adalah Qin Chen. Kit Qin Chen, hati-hati, jangan sampai menyinggung binatang buas ini. Ucap kucing hitam besar muncul di samping Qin Chen dan mengingatkan. Jangan khawatir, aku belum sebodoh itu, tapi kapan ada begitu banyak binatang buas di ngarai ini? Ucap Qin Chen memiliki keraguan di benaknya. Ketika dia datang ke sini di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat begitu banyak binatang buas sama sekali. Jika tidak, bagaimana dia bisa hidup hingga saat ini? Kedua sosok itu bersembunyi di kehampaan, diam-diam mendekati tempat pertarungan sebelumnya. Tidak, nafas ini, ucap Qin Chen tiba-tiba, ekspresi kaget muncul di wajahnya, karena dari aura pertempuran, dia bisa merasakan aura iblis yang unik, yang sangat mirip dengan aura iblis yang pernah dirasakan Qin Mo di warisan jurang maut. Apakah itu Sisi? Wajah Qin Chen segera menunjukkan ekspresi marah. Jika Sisi bertarung di sini sebelumnya, bagaimana kondisi Sisi sekarang? Qin Chen segera melepaskan Qin Mo dari Universe Demon Jade Plate. Benar saja, begitu Qin Mo muncul, Qin Chen segera merasakan resonansi, yang pastinya merupakan aura Demon Dao yang telah dikuasai oleh Lord of the Abyss. Itu pasti Chen Sisi. Pada saat ini, Qin Chen terkejut dan marah. Dia sudah tahu bahwa orang yang telah bertarung di sini sebelumnya pasti sedang memikirkannya, dan hatinya segera menjadi sangat cemas. Qin Chen juga menerima warisan Lord of the Abyss, dan secara alami tahu bahwa dengan bantuan Lord of the Abyss, Sisi juga akan dapat dengan mudah menerobos ke alam puncak semi suci. Namun, mungkinkah Sisi dapat bertahan dengan basis kultivasinya? Untuk sementara waktu, hati Qin Chen cemas. Kit Qin Chen, jangan khawatir, seharusnya tidak ada yang jatuh di sini. Ucap kucing hitam besar dan melanjutkan, sepertinya ada 3 orang di sini sebelumnya, dan mereka semua memiliki aura iblis. Qin Chen terkejut. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari ini, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, jantungnya berdebar kencang. Dia berkata, tempat di mana energi iblis ini menghilang tampaknya berada di arah itu. Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya, matanya berkedip, dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa energi iblis berlama-lama di kejauhan sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Qin Chen membuat keputusan dalam sekejap. Segera, Qin Mo dan Tuan Kucing mengguncang sosoknya dan diam-diam mengikuti tempat di mana aura iblis menghilang, sementara Qin Chen melanjutkan perjalanan sendirian dengan hati-hati jauh ke dalam ngarai. Ribuan mil jauhnya dari Qin Chen, Ling Luling dan yang lainnya melihat dengan penuh semangat ke tas gunung di depan, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Tidak ada apa-apa di tas gunung yang lembut ini. Hanya ada pohon abu-abu setinggi 1 kaki. Pohon ini tidak memiliki daun atau cabang. Buah dari pohon ini dikelilingi oleh jejak Taoisme, seolah-olah tahun-tahun telah berlalu tanpa jejak. Ketiga buah cian ini terlihat sangat tidak mencolok dari kejauhan, tetapi jika kekuatan jiwa jatuh di atasnya, Anda dapat segera merasakan perubahan hidup yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Ling Luling dan yang lainnya menatap buah-buahan ini dengan rakus, ekspresi mereka penuh kegembiraan. Dia berkata, mungkinkah ini Dao Yunguo yang legendaris? Melihat ketiga buah ini, mata Ling Luling melebar karena terkejut. Mereka telah mendengar jenis buah ini dalam legenda surga. Ini seperti Dao Yunguo yang legendaris,
yang merupakan jenis buah yang sangat istimewa, yang disebut buah Tao adalah buah yang mengandung prinsip langit dan bumi, dan sering menjadi obat mujarab teratas. Dao Yun Guo ini lebih istimewa. Ini adalah buah yang mengandung jejak asal-usul waktu. Ini adalah jenis buah Dao yang hanya dapat dibiarkan di tempat dengan aturan waktu yang sangat ketat. Setelah buah Dao ini didapatkan oleh ahli bela diri, dia bisa merasakannya aturan waktu. Meskipun aturan waktu ini sangat halus, aturan waktu adalah salah satu aturan tertinggi antara langit dan bumi. Bahkan jika itu hanya persepsi yang sangat lemah, itu akan sangat membantu seorang pejuang. Ling Luling dan 3 orang lainnya memandang pohon Dao Yun Guo yang hanya memiliki 3 buah. Bagaimana cara mendistribusikannya? Lagi pula, buah Dao Yun Guo ini belum matang. Qian Yuanliang tertawa, menggedor, dan langsung mengulurkan tangan besarnya untuk memetik buah Dao Yun Guo. Tapi kengerian melintas di mata Ling Luling, dan berkata dengan marah, apakah menurutmu buah aturan waktu begitu sederhana? Kembalilah segera. Hanya saja sudah terlambat ketika Ling Luling mengatakan ini, dan tangan besar rekannya Seng Yuan sudah menyentuh buah Dao Yun Guo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.